Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Novia Lestari dengan NIM 2410116226226042 dari kelas A2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi linguistik, yaitu wacana. Nah, jadi wacana ini sebenarnya banyak banget gitu definisinya ya. Namun dari sekian banyak definisi yang berbeda-beda itu, pada dasarnya wacana adalah kajian tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks komunikasi nyata, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi wacana ini mencakup unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat, seperti paragraf, dialog, cerita, atau teks. Nah, kalimat wacana ini tidak hanya mempelajari kalimat secara terpisah, tetapi juga bagaimana kalimat-kalimat tersebut bisa saling berkaitan untuk membentuk makna yang utuh. Jadi pada intinya adalah wacana itu satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau yang terbesar. Karena kan di dalam satuan hierarki gramatikal itu susunannya dari yang kecil tuh ada huruf, kata, frasa, klausa, kalimat, dan yang terakhir itu ada paragraf atau wacana. Makanya dia dibilang satuan tertinggi gitu. Nah, terus sebagai satuan gramatikal tertinggi atau yang terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Persyaratan dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Dan bila wacana itu kohesif, maka terciptalah kekoherensian, yaitu isian wacana yang baik dan yang benar. Nah, jadi supaya lebih paham, di sini saya akan berikan contoh wacana secara singkat ya. Tari dan Okta sedang pergi ke pasar. Dia ingin membeli buah-buahan. Nah, dari contoh tersebut kan wacana tersebut tidak kohesif gitu, sebab kata ganti dia itu tidak jelas mengacu kepada siapa, entah kepada Tari atau kepada Okta ini, atau mungkin keduanya gitu. Tapi kan kalau misal mengacu kepada keduanya itu harusnya menggunakan kata ganti mereka gitu, bukan dia gitu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalau wacana tersebut itu tidak koheren. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu-satu tentang apa itu kohesi dan juga koherensi. Nah, jadi kohesi itu merupakan kepaduan bentuk bahasa yang secara struktural membentuk ikatan sintaksis. Terus kohesi ini terbagi menjadi dua jenis lagi, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan bentuk bahasa di antara kalimat membangun wacana. Gramatikal ini terbagi lagi menjadi referensi, substitusi, elipsis, dan relasi konjungtif. Sedangkan kohesi leksikal digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan makna atau hubungan isi informasi di antara kalimat wacana, membangun wacana. Selanjutnya, kohesi itu berarti kepaduan dan keterpahaman antar satuan dalam suatu teks, sehingga kalimat-kalimat itu membangun kesatuan makna yang utuh. Dan bisa dibilang kalau koherensi ini tuh termasuk unsur eksternalnya wacana gitu. Kalau kohesi tadi itu termasuk unsur internalnya, seperti itu. Lanjut, seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, kalau wacana itu bisa disebut baik kalau wacana itu kohesif dan koheren. Nah, untuk membuat wacana yang kohesif dan koheren itu dapat digunakan berbagai alat wacana, baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik, atau bisa juga gabungan antara keduanya, seperti itu. Nah, jadi alat-alat gramatikal yang pertama itu ada konjungsi. Jadi konjungsi itu adalah alat untuk menghubung-hubungkan bagian kalimat. Nah, jadi dalam menggunakan konjungsi ini, hubungan itu bisa menjadi lebih jelas gitu bila dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi, seperti itu. Contohnya kayak raja sakit, titik, permaisuri meninggal, titik. Nah, pada wacana yang kedua itu kan hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua itu kan tidak jelas gitu ya, apakah termasuk dia itu termasuk dalam hubungan penambahan kah atau
hubungan sebab akibat kah atau hubungan keuntungan, kan kita jadi tidak tahu gitu kan. Jadi supaya hubungan kedua kalimat itu menjadi jelas, kita bisa memberikan konjungsi seperti itu. Kalau sudah diberikan konjungsi kan kalimatnya bisa jadi kayak raja sakit karena permaisuri meninggal gitu. Nah, kata konjungsinya itu kan di karena itu kan. Nah, jadi di antara kedua kalimat itu bisa saling menyambung kayak gitu. Raja sakit karena permaisuri meninggal. Atau bisa juga raja sakit ketika permaisuri meninggal, seperti itu dan sebagainya. Terus yang kedua itu bisa menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini dan itu sebagai rujukan anaporis. Jadi rujukan anaporis ini tuh pengacuan kata atau frasa yang telah disebutkan sebelumnya tadi tuh. Jadi dengan menggunakan kata ganti sebagai rujukan anaporis, maka bagian kalimat yang sama itu tidak perlu lagi diulang, melainkan diganti dengan kata ganti itu. Nah, contohnya tuh kayak salah satu cara untuk mencegah banjir di wilayah DKI Jakarta adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tapi sayang, masih banyak orang yang belum menyadari akan pentingnya hal itu. Nah, kata ganti itu dalam kalimat kedua itu merujuk pada perilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan pada kalimat sebelumnya itu. Nah, jadi kalau ada kalimat yang sama itu tidak perlu lagi diulang, tapi diganti dengan kata itu. Terus yang ketiga itu menggunakan elipsis. Elipsis itu adalah membalikan kata yang sama pada kalimat yang lain. Kalau yang tadi itu diganti, kalau yang ini tuh dihilangkan, seperti itu. Karena tidak diulangnya bagian yang sama itu, maka wacana itu tampak menjadi alat penghubung kalimat di dalam wacana itu. Contohnya kayak kalimat teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali, dia berasal dari Jakarta. Teman saya yang duduk di ujung sana itu namanya Ahmad, dia berasal dari Jakarta. Teman saya yang duduk di sebelah gadis baju warna merah itu namanya Nurdin, dia berasal dari Medan. Kalimat itu kan tidak bisa dibilang tanpa elipsis gitu ya, jadi terasa menjadi tidak efektif gitu karena terlalu memakan banyak kata gitu kan, dan terasa menjadi tidak ada penghubung gitu di antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, seperti itu. Jadi bisa aja itu tuh diganti dengan kalimatnya kayak menjadi teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali, dia berasal dari Jogja. Yang di ujung sana Ahmad, dia dari Jakarta. Yang di sebelah garis baju merah itu Nurdin dari Medan. Udah kayak gitu aja, tidak usah mengulang kata yang sama gitu, dihilangkan aja seperti itu. Nah, selain dengan upaya gramatikal, sebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan berbagai aspek semantik. Caranya yang pertama bisa dengan menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana itu. Misalnya, kemarin hujan turun lebat sekali, titik. Hari ini cerahnya bukan main, titik. Nah, di antara kedua kalimat tersebut kan bisa dibilang sangat bertentangan gitu ya, karena kan dikatakan di situ kemarin hujan turun lebat sekali gitu kan, sedangkan hari ini cerahnya bukan main gitu kan, itu kan sangat berbeda gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua itu bisa menggunakan hubungan generik spesifik atau sebaliknya. Contohnya itu kayak pemerintah berusaha memberikan kendaraan umum sebanyak-banyaknya gitu kan, dengan berupaya mengurangi mobil-mobil pribadi. Nah, itu kan hubungan generik kan, dimana hubungan generiknya itu kendaraan umumnya itu. Nah, pemerintah berusaha memberikan kendaraan umum gitu kan, sedangkan spesifiknya itu mobil-mobil pribadi, itu seperti itu. Jadi generiknya itu kendaraan umum, yang spesifiknya itu mobil-mobil pribadi, seperti itu. Jadi pemerintah berusaha memberikan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan juga mengurangi mobil-mobil pribadi, seperti itu. Terus yang ketiga itu bisa menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat. Contohnya kayak lahap sekali makannya, seperti orang yang sudah 1 minggu tidak ketemu nasi. Nah, di kalimat tersebut kan memuat hubungan perbandingan ya, dimana orang yang makannya lahap banget itu diibaratkan seperti orang yang sudah tidak makan selama 1 minggu gitu. Terus yang keempat, bisa menggunakan hubungan sebab akibat di antara isi kedua kalimat itu.
Contohnya, dia malas dan seringkali bolos sekolah. Wajar lah kalau tidak naik kelas. Nah, di sini kan terdapat hubungan sebab akibatnya kan. Karena dia malas dan seringkali bolos sekolah, akibatnya dia tidak naik kelas, seperti itu. Yang kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana. Contohnya kayak kalimat banyak jembatan layang dibangun di Jakarta supaya kemacetan lalu lintas teratasi. Nah, di situ kan artinya jembatan layang itu banyak dibangun di Jakarta gitu kan, supaya bisa mengatasi kemacetan lalu lintas, seperti itu. Itu tujuannya gitu. Terakhir yang keenam, menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana. Misalnya kayak beca sudah tidak ada lagi di Jakarta. Kendaraan roda 3 itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Nah, kendaraan roda 3 di situ merujuk pada beca tadi kan. Nah, itu bisa disebut dengan hubungan rujukan, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada jenis wacana. Jadi jenis wacana itu terbagi lagi menjadi 4 gitu ya. Jadi yang pertama itu ada berdasarkan media penyampaiannya. Itu ada wacana tulis sama wacana lisan. Kalau berdasarkan jumlah penuturnya itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu wacana monolog dan wacana dialog. Terus yang ketiga itu berdasarkan sifat, itu terbagi menjadi 2 juga. Ada wacana fiksi dan wacana non fiksi. Dan terus yang terakhir itu berdasarkan tujuannya, ada wacana deskripsi, narasi, terus persuasi, sama argumentasi, serta wacana eksposisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.